Ya di luar saya Menteri Keuangan gitu. Saya punya 84.000 staf jajaran saya. Ya. Wow. Once begitu saya masuk rumah, ya saya istri kamu dan saya ibu kamu. Gitu. So I'm not Madam Minister anymore gitu. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang tokoh yang inspiratif dalam dunia ekonomi dan politik Indonesia. Kisahnya penuh dengan tantangan, perjuangan, dan keberhasilan yang luar biasa. Sri Mulyani lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung, Indonesia. Kehidupannya dimulai dalam lingkungan yang sederhana, tetapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk meraih impian yang besar. Kecerdasannya, ketekunannya dalam belajar membawa Sri Mulyani meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Ia pernah belajar di Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan studinya di University of Illinois, Urbana-Champaign, di mana ia pernah memperoleh gelar sarjana dan gelar doktor dalam bidang ekonomi. Setelah menyelesaikan studinya, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dengan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi positif bagi negaranya. Pada tahun 1986, ia bergabung dengan Bank Indonesia, di mana ia mulai membangun karirnya dalam dunia ekonomi. Kepintarannya dalam menganalisis masalah ekonomi dan keputusannya yang tepat membawa ia menaiki jabatan yang lebih tinggi dalam organisasinya. Namun, perjalanan Sri Mulyani tidaklah selalu mudah. Sri Mulyani seringkali menghadapi tantangan yang besar, baik dalam dunia profesionalnya maupun kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita yang didominasi oleh pria, ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan dirinya mampu. Ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mencapai kesuksesan. Hingga pada tahun 2005, Sri Mulyani diangkat sebagai Menteri Keuangan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam karirnya. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya sangatlah besar. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008. Di tengah krisis tersebut, Sri Mulyani harus mengambil keputusan yang sulit untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun tekanan dan kritik yang besar dari berbagai pihak, ia tetap teguh pada prinsipnya dan melakukan langkah-langkah yang dianggapnya tepat untuk melindungi ekonomi negara. Keberaniannya dalam mengambil keputusan, itu pun akhirnya membuahkan hasil, dengan ekonomi Indonesia berhasil pulih dengan cepat dari krisis tersebut. Kepemimpinan Sri Mulyani selama masa krisis tersebut diakui secara luas oleh dunia internasional, dan ia menjadi contoh bagi banyak negara lain dalam mengelola krisis ekonomi. Pada tahun 2010, ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana. Hal ini adalah tantangan baru bagi Sri Mulyani, tetapi ia menerima tantangan tersebut dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani memiliki kesempatan untuk memperluas dampak positifnya ke seluruh dunia. Ia fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di seluruh dunia. Kembali ke Indonesia sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2016, Sri Mulyani kembali menunjukkan keberaniannya dalam melakukan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ia menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial, tetapi ia yakin bahwa langkah-langkah tersebut akan membawa manfaat jangka panjang bagi negaranya. Selama masa jabatannya yang kedua, Sri Mulyani terus bekerja keras untuk memastikan kestabilan ekonomi Indonesia di tengah tantangan yang terus berkembang, termasuk pandemi COVID-19. Kepemimpinan yang tegas dan kompeten telah membuatnya dihormati oleh banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Sri Mulyani adalah bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras dan keberanian untuk menghadapi tantangan, seseorang dapat mencapai impiannya yang besar.
Ia adalah contoh yang luar biasa bagi wanita di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kisah hidupnya akan terus menginspirasi generasi mendatang. Meskipun banyak perjuangan yang dihadapi dalam karirnya, Sri Mulyani telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Berikut adalah beberapa contoh perjuangannya dalam memperjuangkan perempuan. Pertama, pendukung pendidikan perempuan. Sejak awal karirnya, Sri Mulyani telah menjadi pendukung kuat bagi perempuan Indonesia. Ia menyadari pentingnya akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk perempuan. Sri Mulyani terus mendorong inisiatif pendidikan yang merata, memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kedua, memperjuangkan gender perempuan dalam kebijakan. Selama masa jabatannya, Sri Mulyani terus memperjuangkan gender dalam kebijakan ekonomi. Ia menyadari bahwa pentingnya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya memberikan manfaat yang sama, baik semua golongan termasuk perempuan. Ketiga, mendukung kewirausahaan perempuan. Sri Mulyani telah mendukung kewirausahaan perempuan sebagai salah satu untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Melalui program-program yang mendukung, seperti UMKM, Sri Mulyani berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri. Terakhir, memperjuangkan kesetaraan gaji. Sri Mulyani juga terlibat dalam upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gaji antara perempuan dan juga laki-laki. Ia menyadari bahwa kesenjangan gaji antara kedua gender masih menjadi masalah yang sangat serius di banyak negara termasuk Indonesia. Melalui kebijakan dan advokasi, Sri Mulyani berupaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan penghargaan yang setara dengan kontribusi dan kualifikasi mereka. Melalui berbagai perjuangan dan upayanya, Sri Mulyani telah menjadi salah satu tokoh inspiratif dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Kehadirannya dalam dunia politik tidak hanya memberikan inspirasi bagi perempuan, tetapi juga memberikan dorongan yang kuat bagi perubahan sosial yang lebih luas menuju masyarakat yang lebih adil bagi semua.